Ketika Meisetsu itu pasti ada rasa gugup. Wawancara semua perusahaan maupun di Indonesia atau magang Jepang itu hampir sama. Mereka tuh suka orang yang fokus ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian tuh tatap mata mereka. Kalau kalian nggak bisa natap muka mereka, atau ketika kalian menatap muka mereka itu jadi kayak berasa takut atau grogi, aku ada tips ya. Oke. Welcome back to my channel, bre. Ya, kembali lagi bersama gue tentunya di channel Koicang Channel. Terima kasih bagi kalian yang udah mengklik video kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng. Karena ketika kalian nyalakan tombol lonceng, setiap aku upload video kalian akan dapat notifikasi masuk dan langsung gasken pantungin kuy. Yuhu. Iya. Ya gini ya teman-teman. Untuk video kali ini aku pengen bahas tips dan trik Meisetsu ya teman-teman. Di sini sebenarnya aku nggak bertele-tele, aku ringkas saja dan trik ya teman untuk Meisetsu atau wawancara untuk magang ke Jepang. Tapi aku ada 3 tips yang paling terpenting ya teman-teman buat kalian yang pengen lulus Meisetsu wawancara ketika wawancara dengan maupun itu dengan Sacho ataupun Usar di Jepang, biar kalian cepat berangkat ke Jepang tepat perusahaan. Untuk tips yang pertama teman-teman yaitu kalian harus fokus ya teman-teman. Maksudnya fokus itu tatapan mata kalian. Ini tatapan mata kalian sama tipe wawancaranya. Kalian harus terus menatap matanya ya teman-teman. Maksud menatap mata itu kan gini. Ketika Meisetsu itu pasti ada rasa gugup. Tapi semuanya mungkin Meisetsu semua, wawancara semua perusahaan maupun di Indonesia atau magang Jepang itu hampir sama. Mereka tuh suka orang yang fokus ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian tuh tatap mata mereka. Kalau kalian nggak bisa natap muka mereka, atau ketika kalian menatap muka mereka itu jadi kayak berasa takut atau grogi, aku ada tips ya teman-teman. Kalian tatap ini teman, jidatnya wawancaranya. Jadi kalau kalian menatap yang lain, jangan sampai kalian di wawancara itu ditanya hobi kamu apa, terus kamu jawab sambil matamu kamu diam kayak gini. Kalau matamu ngelirik-ngelirik sana kelihatan. Jadi, kalian harus fokus jawabnya dan lihat ininya jidatnya, supaya kan kalau kalian lihat jidat gini, kalian nggak usah fokus sama matanya, kalian lihat jidatnya. Kalian tetap mata kamu tuh kayak ngelihat dia itu tetap di depan. Itu untuk tips yang pertama ya teman-teman. Jadi jangan pernah kalian sepelekan hal ini. Kalian jangan pernah melirik-lirik ya teman. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Walaupun kepala kalian nggak gerak gini, tapi tatapan mata kalian ini bisa dilihat teman-teman. Jadi kan ketika kita lihat ke arah lain kan bisa kayak gini. Ini ikuti jari kan. Ini mata kita bergerak. Sebaik mungkin kita, untuk kalian pengen lulus, langsung tatap matanya biar orang Jepang tuh atau wawancara kita itu tahu kalau kita tuh benar-benar serius pengen dapat kerjaan itu, ya teman-teman. Jangan pernah sepelein hal yang sepele ini. Ini kan sesuatu hal sepele tapi penting, ya. Gitu. Jangan pernah menyepelekan hal yang sepele gitu intinya. Iya. Tips yang kedua ya teman-teman, yaitu senyum. Yaitu ketika di wawancara tuh hawa hati kita tuh senang. Dengan raut muka kita kan senang gitu kan. Kayak gini senyum. Jangan cenges-cenges senyum. Kan muka jangan, ya giginya kelihatan nggak apa-apa sih. Tapi ya sebaiknya nggak terlalu terlihat, cuma senyum kayak gini. Menandakan kalau kita tuh senang akan Meisetsu ini, adanya wawancara ini tuh kita berasa senang, bisa bersyukur, senang dan berharap banget diterima gitu ya teman-teman. Jadi sebagai bahasa kasarnya tuh kayak kita tuh bener-bener berharap gitu, bener-bener berharap, dan kita tuh ngerasa senang kalau bisa diterima di perusahaan ini gitu. Intinya kayak gitu. Jadi orang Jepang tuh ya teman-teman paling suka sama orang Indonesia
itu karena keramahannya. Oh my god. Wow. Jadi tunjukkan kalau dirimu tuh ramah sama dia. Jadi orang Jepang tuh seneng kalau ketika melihat orang yang di hadapannya tuh senyum, yaitu bahagia. Jadi mereka tuh ngerasa, wah ini orang bisa bikin mood. Kan kalau kita lihat orang senyum mungkin kita ngerasa bahagia. Orang Jepang itu paling suka senyum ya teman-teman. Ketika Meisetsu yaitu sama orang Jepang senyum maksudnya bukan cengengesan ya, senyum aja teman. Jadi pokoknya ditanya apapun kalian harus senyum ya teman-teman. Karena orang Jepang itu paling suka dengan senyuman ya. Itu sih yang banyak dibilangin sama senpai-senpaiku dan aku terapin sendiri, dan akhirnya aku sekali wawancara langsung lulus dapat perusahaan Jepang. Dan tips yang ketiga yaitu teman-teman, kalian harus tegas untuk menjawab semua pertanyaan. Tegas itu bukan berarti marah ya teman-teman. Jadi gini, yang aku maksud tegas ini itu intonasi, dan kalian jangan pernah blekak-blekuk. Maksudnya blekak-blekuk itu blekak-blekuk bahasa Jawa sih. Itu bahasa Indonesia kayak gugup lah maksudnya. Kayak suara kodok kalau habis hujan. Kan. Itu jangan ya teman-teman. Jadi kan tuh intonasi kalian tuh harus jelas. Terus jangan paksain kalian harus berbahasa Jepang. Ya bisa mungkin seharusnya kalian berbahasa Jepang. Tapi tenang, ketika kalian message kayak gitu, biasanya itu ada translatornya. Kalau kalian ditanya sama orang perusahaannya pakai bahasa Jepang kan pastinya dia nanyanya. Terus kalian kalau nggak tahu, kalian bisa tanya ke translatornya apa, nanti dikasih tahu. Dan itu nggak bakal ngurangin nilai kalian. Orang Jepang itu lebih suka orang yang nggak tahu tapi dia jujur akan nggak tahunya itu daripada dia sok tahu ya teman-teman. Prinsip Jepang tuh kayak gini, kalau orang benar nggak tahu dia tuh masih bisa dikasih tahu lagi. Kalau orang ngerasa tahu, jadi dia tuh kayak nyepelein suatu tugas pekerjaannya. Jadi nanti pekerjaannya salah atau benar tuh dia tuh masih ragu. Jadi nanti dibanding ada kesalahan di akhirnya yang merugikan dirinya sendiri sama perusahaan, itu sebisa mungkin dicegah. Makanya orang Jepang paling gak suka sama orang yang ragu untuk menjawab. Jadi harus tegas dan lugas, intonasi harus tepat. Sebisa mungkin kalian pakai bahasa Jepang, tapi jangan sampai kalian paksain buat Meisetsu pakai bahasa Jepang. Sebisa kalian. Orang Jepang tuh gak butuh orang pintar teman-teman, tapi orang Jepang tuh butuh orang yang tanggung jawab, bisa dipercaya, dan tentunya pekerja keras dan ramah. Good job. Itu tadi ya teman-teman 3 tips yang harus kalian praktekin ketika Meisetsu perusahaan ataupun untuk usaha kalian di Jepang ya teman-teman. Jadi untuk tips yang pertama tadi yaitu kalian harus fokus. Maksudnya fokus itu tatapan matanya. Tatapan matanya jangan pernah kemana-mana, jangan pernah noleh, jangan pernah ngelirik ya kan. Kalau kita ujian ngelirik kan kayak gini kebiasaan, nggak masalah, aku juga kayak gitu. Tapi ketika Meisetsu kalian jangan sampai itu. Kalau kalian takut natap matanya, tatap aja jidatnya mereka, jangan tatap yang lain. Kalau orang yang menunduk kayak gini kan matanya kelihatan. Kalau jidat kan di atas mata kan teman-teman. Jadi kita kayak berani gitu. Kayak bukan berani masuk nantang ya. Glote bukan kayak gitu. Maksudnya kita lebih berani, maksudnya berani menghadapi situasi menggrogikan apa gitu. Kita masih bisa menghadapinya dengan tegas, dengan fokus ya teman-teman. Terus yang tips yang kedua, harus selalu senyum ya teman-teman. Ketika wawancara kita harus senyum, membuktikan kalau kita ramah, kita tuh bahagia, seneng sama apa yang diberikan perusahaan ini, sangat berharap kali diterima di perusahaan ini ya teman-teman. Dan untuk tips yang ketiga yaitu kalian harus tegas
Maksudnya tegas itu bukan marah-marah ya teman-teman. Intonasi kalian tegas, jawaban kalian tegas dan lugas, dan tentunya jangan pernah bohong. Itu ya teman-teman. Itu tadi 3 tips yang kalian harus praktekin ketika kalian pengen lulus tes Meitsusu atau wawancara dengan perusahaan Jepang atau user kalian di Jepang teman-teman. Ya, gitu aja teman-teman. Makasih udah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Tentunya jangan lupa nyalain tombol lonceng, karena yang nyalain tombol lonceng ketika aku upload video kalian akan tahu dan langsung gasken pantengin ya. Ya, sekian ya teman-teman. Salam dariku. Assalamualaikum.